Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa ba'du fahadha mukhtasarun. Kita lanjutkan di Ghayatul Usulnya di tengahnya itu. Wa ba'du yu'ta bihalil intiqali min uslubin ila uslubin akhara. Lafadz wa ba'du ini didatangkan dengan lafadz wal ba'du untuk berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lainnya. Wa asluha amma ba'du bidalili luzumil fa'i fi haiziha ghaliban litadammuni amma makna syarti. Asalnya lafadz ba'du ini adalah amma ba'du dengan dalil wajibnya fa di dalam lingkungan atau sekitar wa ba'du, yaitu setelahnya wa ba'du fahadha. Jadi fa di dalam lafadz hadza itu secara umum. Litadammumi amma makna syarti karena menyimpannya amma makna syarat. Wal aslu mahma yakun min syai'in ba'dal basmalati wal hamdalati wassalati wassalami ala man dzukir. Asalnya adalah mahma yakun min syai'in ba'dal basmalah. Mahma yakun, apapun yang terjadi dari sesuatu setelah basmalah, hamdalah, salawat, salam terhadap orang yang disebutkan fahadha, maka apa yang dikarang ini fahadzal mu'allaf. Jadi mahma yakun min syai'in itu mahma menjadi mubtada, yakun ini menjadi khobar ya, khobar dari mahma. Terus min syai'in itu menjadi hal, menjadi penjelas dari mahma. Apapun yang terjadi fadzal mu'allafu, maka apapun kondisinya, kurang lebih terjemahan bebasnya seperti itu. Fadzal mu'allafu al-hadiru zihnan mukhtasarun. Maka ini yang dikarang, yang hadir zihnan, yang sudah terkantongi di dalam hati, itu adalah kitab mukhtasar. Minal ikhtisari wa huwa taqlilul lafzi wa taksirul makna. Dari masdar ikhtisar yang artinya ikhtisar, ringkasan itu artinya adalah lafadznya yang sedikit, maknanya banyak. Jadi ringkasan itu adalah redaksinya sedikit, maknanya itu banyak, itu ikhtisar. Fil aslaini yang menjelaskan asal dua asal. Abbara bihi dunal usulaini ay usulil fiqhi wa usuliddin isaron litakhfifi wal ikhtisari. Syekh Zakaria Al-Ansari beliau menyebutkan dengan aslaini bukan dengan usulaini, yang maksudnya usul fikih dan usuluddin, karena memberikan pengetahuan, karena mendahulukan atas ringan dan meringkas. Jadi dibandingkan dengan usulaini lebih ringkas aslaini. Yang dimaksud asla ini adalah usul fikih dan usuluddin, aslul fikhi dan asluddin. Ringkasan ini menerangkan tentang usuluddin dan usul fikih. Ini disampaikan usulaini, tapi sama beliau diringkas menjadi aslaini. Wa ma ma'ahuma minal muqaddimati wat taqlidi wa adabil futsiyah wa khatimati tasawufi. Dan sesuatu yang bersamaan dengan aslaini, yaitu muqaddimat pendahuluan dan taklid, pembahasan taklid, adabil futsiyah, adab-adab berfatwa, dan ditutup dengan tasawuf. Ikhtasartu fi jam'al jawami'i lil alamati Syekhil Islam. Saya meringkas di dalam Lubil Usul ini Jam'ul Jawami', kitab Jam'ul Jawami' yang dikarang oleh Syekhil Islam Abdul Wahhab At-Taj Ibnil Imam Syekhil Islam Taqiyuddin As-Subki rahimahullah, yang dikarang oleh Tajuddin Ibnul Imam Syekhul Islam Taqiyuddin As-Subki, dikarang oleh Tajuddin bin Taqiyuddin As-Subki. Semoga Allah merahmatinya. Wa taghammadahu bi ghufrani, dan Allah memberikan, meliputi beliau dengan sifat ghufrannya Allah, sifat pemaafnya Allah. Wa kasahu khulla ridwanihi, dan Allah memakaikan pakaian perhiasan berupa keridoannya Allah. Wa abdaltu minhu ay min jam'il jawami'i ghairul mu'tamadi wal wadihi bihima ay bil mu'tamadi wal wadihi. Dan saya mengganti dari redaksi Jam'ul Jawami' yang selain mu'tamad dan selain yang enggak jelas dengan diganti dengan mu'tamad dan yang jelas. Jadi Jam'ul Jawami' itu banyak khilaf ya. Nah, itu diganti sama beliau dengan yang mu'tamad. Jadi ibarat yang menurut beliau enggak mu'tamad, ini diganti dengan yang mu'tamad. Yang menurut beliau enggak wadih, diganti dengan yang wadih. Ma'aziyadatin hasanatin, dengan tambahan-tambahan yang bagus.
sataqifu 'alaiha insyaallah taala, yang kamu akan akan berhenti dalam ziyadah itu, artinya akan memahami atau mendapatkan sesuatu dari ziyadah hasanah itu. Wa nabahtu 'ala khilafil Mu'tazilah walau ma'a ghairihim bi indana, dan saya mengingatkan terhadap khilafnya Mu'tazilah walaupun besertaan dengan selainnya Mu'tazilah dengan lafaz indana. Jadi beliau nanti ketika pendapatnya berbeda, pendapat beliau dengan pendapat beliau mewakili mazhab Syafi'iyah, ketika berbeda dengan Mu'tazilah maka diistilahkan khilafnya itu dengan indana. Kalau indana berarti kita, kalau selain itu Mu'tazilah berbeda dengan kita. Wa ala khilafi ghairihim wahdahu bil ashahhi ghaliban. Dan terhadap khilaf selain Mu'tazilah saja, yaitu khilafnya mazhab Maliki mungkin sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini dengan lafaz al-ashah secara umum fihima. Karena sebagian redaksi bukan menggunakan indana atau dengan menggunakan ashah, tapi dengan menggunakan lafaz-lafaz yang lain mungkin. Wasammaituhu lubbal usuli rajian ay mu'amilan minallahi ta'ala al-qabul, dan saya menamai kitab Mukhtasar ini dengan Lubbul Usul, yang saya mengharap dari Allah diterima, kitab ini diterima oleh Allah. Wa as'aluhu an naf'a bihi li mu'allifi wa qari'ihi wa mustamihi wa sairil mu'minin, dan saya meminta kepada Allah kemanfaatan di dalam kitab ini bagi mu'allifnya, pengarangnya, pembacanya, pendengarnya, dan semua orang yang beriman. Fa innahu khairu ma'mulin ay marjuwin, karena Allah adalah sebaik-baik zat yang bisa diharapkan. Wa yanhasiru maqsuduhu ay lubbil usuli fi muqaddimatin, dan tujuan Lubbul Usul ini teringkas di dalam muqaddimat, pendahuluan. Bikasri dali ka muqaddimatil jaisi, dengan mengkasrah dal seperti lafaz muqaddimatil jaisi, yaitu muqaddimatil jaisi pasukan terdepannya pasukan perang, qaddimatil jaisi. Min qadima al-lazimi, dari lafaz qadima al-lazim, bimakna taqaddama, dengan makna taqaddama, jadi yang didahulukan, yang pendahuluan, yang yang menjadi terdepan. Wa bi fathiyah ala qillatin, dan membaca fathah muqaddamat ala qillatin, ini ala qillatin maknanya lugat yang sedikit ya. Kamuqaddamatir rajuli, seperti muqaddamatir rajuli ini seseorang yang di depannya laki-laki, yaitu pengawalnya laki-laki, pengawalnya seseorang. Fi lugatin, di dalam satu lugat, menurut satu lugat, muqaddamatir rajuli min qaddama al-mutaaddi, dari lafaz qaddama al-mutaaddi, ay fi umurin mutaqaddimatin, yaitu dalam perkara-perkara yang menjadi terdepan. Ini kalau mengikuti pendapat pertama bikasridal, au muqaddamatin alal maksudi bidzat, atau di dalam hal-hal yang didahulukan dari tujuannya kitab Lubbul Usul ini. Alal maksud bidzat itu maksudnya tujuan dari kitab Lubbul Usul ini. Lil intifa'i biha fihi, biha ini kembalinya ke umur, fihi ini kembalinya ke maksud, karena bisa diambil manfaat, tujuan ini bisa mengambil manfaat dari muqaddimah itu. Jadi tujuan inti dari Lubbul Usul ini bisa diperoleh dengan muqaddimat itu. Ma tawaqqufi ala ba'diha, besertaan dengan bergantungnya sebagian muqaddimat, bergantungnya maksud bidat, tujuan dari Lubbul Usul ini terhadap muqaddimat. Kata arifil hukmi wa aqsamihi it yasbutuhal usuliyu tarotan wa yanfiha ukhra kama sayaji'u, seperti ta'rif atau definisi hukum dan pembagian-bagiannya, yang mana sebagian terkadang ahli usul ini ada yang menjelaskannya, sebagian lagi ada yang tidak menjelaskannya, seperti keterangannya akan datang. Wasab ati kutubin, dan teringkas juga pembahasan Lubbul Usul ini selain di muqaddimah dan 7 pembahasan kitab fil maqsudi bidzat, di dalam tujuan Lubbul Usul ini. Khamsatun fi mabahisi adillatil fiqhi, 5 bab itu di dalam pembahasan dalil-dalil fikih, yaitu alkitab was sunnah wal ijma' wal qiyas wal istidlal. Wasadisu fi ta'aduli wa tarjihi, yang keenam, kitab yang keenam itu di dalam
ta'til dan tarjih, itu nanti ketika ada ta'arud antara beberapa dalil. Wasabiu fil ijtihadi wa ma yatsba'uhu minat taklidi. Yang ketujuh adalah tentang ijtihad dan yang hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad, yaitu taklid, wa adabil futsiyah, dan adab-adab berfatwa. Wa ma dhamma alaihi min ilmil kalam al-muftatahi bi mas'alati taklidi fi usuliddin al-mukhtatami bima yunasibu min khotimati tasawuf. Dan sesuatu yang dikumpulkan, wa madumma, yang dikumpulkan terhadap sesuatu itu, yaitu ilmu kalam yang dimulai dengan masalah taklid dalam usuluddin, yang diakhiri dengan sesuatu yang serasi dengannya, yaitu akhir atau penghujung atau pemungkas dari pembahasan tasawuf. Wa hadzal hasru min hasril kulli fi ajzaihi lal kulli fi juz'iyati. Hasr di sini yaitu wayan hasiru maksuduhu, itu termasuk hasr kul fi ajzaihi, bukan kulli fi juz'iyati. Ini sebenarnya harus tahu dulu perbedaan dasar antara kul dan ajza dengan kulli dan juz'iyah. Kul dan ajza itu seperti halnya sepeda motor dengan beberapa juz-juz atau bagiannya. Sepeda motor dengan knalpot. Sepeda motor secara keseluruhan ini kul. Kalau knalpotnya, spionnya, terus joknya, bannya, ini namanya juznya sepeda motor. Kalau kulli dan juz'iyatihi ini seperti sepeda motor secara keumuman. Ini ada sepeda motor yang Honda, ada yang Honda itu ada yang Scoopy, ada yang Vario. Ini saya kasih contoh yang gampang saja ya. Itu kulli dan juz'iyati. Bedanya apa kul ajza kulli dengan juz'iyati? Bedanya adalah kalau kul dan ajza itu juznya bisa dinamai dengan kul. Oh kebalik ya, kalau kul ajza itu juznya nggak bisa dinamai dengan kul. Seperti contoh sepeda motor tadi, ketika spionnya saja nggak bisa dinamai dengan sepeda motor kalau spionnya saja, atau bannya saja, maka nggak bisa disebut dengan sepeda motor. Beda dengan kuli dan juz'i. Kalau juz'i, kuli juz'i itu juz'inya bisa dinamai dengan kuli. Sebetulnya tadi Vario dan Scoopy itu bisa disebut sepeda motor, bisa disebut Honda, walaupun hanya Scoopy. Itu kuli dan juz'i. Kalau kul dan juz nggak bisa disebut, juz itu nggak bisa disebut kulnya, juznya itu nggak bisa disebut dengan sebutan kul. Seperti tadi spion nggak bisa disebut sepeda motor. Lah hasr di sini termasuk hasr kul fi ajzaihi. Jadi lubil usul itu terdiri dari muqaddimat dan 7 kitab. Jadi lengkapnya itu memang lubil usul ini terdiri dari muqaddimat dan 7 kitab. Kalau muqaddimat saja ini nggak bisa disebut lubil usul, atau 1 kitab, 5 kitab itu nggak bisa disebut lubil usul, harus secara keseluruhan bisa disebut lubil usul. Maka ini hasrnya namanya hasrul kul fi ajzai. Semoga bisa dicerna ya, semoga bisa difahami, karena memang untuk mencari perbedaan kul ajza dengan kulli juz'i itu memang agak sulit. Al-muqaddimatu wallahu a'lam bishawab.